Bapak Ibu, saudara-saudari warga Jemaat HKBP Jambi 1, kita akan memulai pertengahan kita pada malam hari ini, Rabu 22 April 2020. Kita masuk saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Epistel untuk kita pada pertengahan pada malam hari ini tertulis di kitab Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8. Kita membacanya secara responsoria. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan tidak setelah pertama-tama sebab kepada mereka mempercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebenarnya Allah adalah benar dan semua manusia berbohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan benar jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adillah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan mukanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Muhammad dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih diyakini lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya ada yang timbul daripadanya. Orang semacam itu bersuara
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat yang pertama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman. Pakai hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dan menerapkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bilangan pasalnya yang ke-14 dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Horas madihita saluhutna. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar ada istilah yang dikemukakan oleh Adam Smith yang mengatakan manusia cenderung tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus-menerus untuk memenuhi hasratnya. Seperti itu juga lah yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam perikop ini. Mereka ketika mereka berada di tempat persinggahan di daerah Kades padang gurun, mereka mendirikan perkemahan. Mereka di situ melakukan ungut-ungut atau bersungut-sungut di dalam melaksanakan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Karena mereka tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada bangsa itu, sehingga mereka melakukan pemberontakan kepada Allah dan tetap tidak setia dan selalu mengolok-ngolok Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut pemahaman bangsa Israel,
bahwa tidak ada gunanya mereka meneruskan perjalanan ke tanah Kanaan, karena mereka menganggap bahwasannya mereka akan dihancurkan oleh bangsa Kanaan. Ketakutan dan hilangnya kepercayaan diri kepada bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut dengan reaksi ketidakpuasan mereka terhadap Allah mendatangkan sikap dan reaksi melawan Allah, sehingga menimbulkan murka Tuhan Allah. Tetapi Musa berdoa kepada Tuhan Allah agar Tuhan tidak menghukum bangsa Israel, agar Tuhan tidak menghancurkan bangsa Israel. Melalui doa Musa, Tuhan Allah mendengarkan seruan Musa, seruan meminta pertolongan Musa. Bangsa Israel selalu dilindungi dan diberikan kekuatan untuk sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa mengenal dan mengimani apa yang Tuhan kerjakan. Musa juga mengenal Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran umatnya. Sehingga permohonan Musa ini adalah seruan yang kuat terhadap sifat Allah yang bersifat kasih karunia, sebab ia telah mengampuni bangsa Israel mulai dari sejak di Mesir. Tetapi hukuman pelanggaran atas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, di mana bangsa Israel harus menempuh perjalanan pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun, dan semuanya memberontak terhadap Allah, tidak akan pernah sampai. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam perikop ini ditekankan juga bahwasannya ada 2 orang yang sampai dan mereka memimpin bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berdua adalah seorang pengintai yang diutus oleh Tuhan Allah melalui Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang akan ditempati oleh bangsa Israel, yaitu tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini disebut dengan Minggu Misericordias Domini, yang artinya nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Tak terhitung banyak kebaikan yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel, terlebih-lebih ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Di padang gurun mereka mengalami kesengsaraan ketika mereka kehausan, ketika mereka kelaparan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sepenuhnya. Tuhan tidak akan pernah memberikan mereka ketakutan yang begitu parah. Tuhan menyayangi mereka, Tuhan melindungi mereka, dengan Tuhan memberikan bantuan kepada mereka melalui air yang akan diminum mereka dan melalui makanan yang akan mereka makan, sehingga bangsa Israel tidak mengalami kehausan dan bangsa Israel tidak mengalami kelaparan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di padang gurun inilah mujizat demi mujizat terhadap kasih dan setia kebaikan Tuhan sungguh sangat nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Meskipun di dalam perjalanan mereka sering mengecewakan Tuhan, mereka sering mencobai Tuhan, tetapi Tuhan dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, tidak pernah mengecewakan bangsa Israel, karena Tuhan memimpin langkah mereka menuju tanah Kanaan, tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Begitu pula di dalam situasi sekarang, banyak orang yang bersungut-sungut karena dampak dari penyakit COVID-19, sehingga kita mengalami ketakutan, kerisauan dan pergumulan yang berat, dimulai dari menurunnya pemasukan di dalam pekerjaan kita dirumahkan
bahkan kita terkena potongan gaji dari perusahaan yang kita kerjakan, dan kita takut dengan penularan COVID-19 ini, sehingga kita menyalahkan Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada satu pertanyaan kepada kita, apakah Tuhan yang harus disalahkan dalam situasi seperti ini? Tidak, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan dan bahkan sampai memberontak kepada Tuhan, tetapi kita diajak untuk ikut dan tidak cemas dan tidak takut terhadap situasi seperti ini, karena Tuhan akan selalu memberikan kepada kita berkat. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk tidak takut dan tidak cemas terhadap situasi seperti ini. Tuhan telah memberikan janjinya melalui firman Tuhan pada hari ini. Kita akan selalu dilindungi dan diberikan berkat kepada kita melalui apa yang telah diperintahkan Tuhan dan oleh pemerintah yang harus kita turuti, karena pemerintah adalah pemimpin yang diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berpikir dengan seksama, situasi ini merupakan seruan kepada kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan dan mengedepankan firman-Nya, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sekalipun manusia tidak setia kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 13 yang mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apakah ini menjadi lampu hijau kepada kita untuk berbuat dosa? Tohnya Tuhan tetap setia? Jawabnya tidak. Jangan pernah melakukan dosa. Justru karena Tuhan tidak pernah berubah, itulah yang membuat kita bergantung sepenuhnya terhadap perintahnya. Itulah yang membuat kita tetap kuat. Itulah yang membuat kita taat kepada Allah, karena Tuhan selalu melindungi dan merawat kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, Tuhan akan selalu melindungi kita dan memelihara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, terkhusus kepada bangsa Israel, adalah janji yang benar, janji yang tidak pernah sirna, janji yang tidak pernah goyah, karena Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita. Seperti Tuhan menjaga bangsa Israel, seperti itu jugalah Tuhan menjaga kita, karena Tuhan selalu melindungi dan menyayangi kita. Oleh sebab itu, melalui perikop ini, hendaklah kita jangan bersungut-sungut, dan hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal, dan harus berpuas diri dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke dalam kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih membimbing langkah kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Pakailah kami Tuhan, dan agar kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan Tuhan. Bantu kami agar kami dapat menyelesaikan dan melewati setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau tahu juga bahwasannya ada penyakit di dalam dunia ini, yaitu COVID-19. Engkau Tuhan yang menjauhkan kami dari penyakit itu, agar kami dapat terbebas dari penyakit itu, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sebaik mungkin dan tidak kekurangan suatu apapun. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan mereka,
di dalam setiap aktivitas mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, agar apa yang mereka kerjakan dapat berbuah manis di dalam kehidupan mereka. Berkati juga seluruh full timer dan parhalado yang ada di HKBP Jambi 1 ini, agar kami semua dapat melaksanakan kewajiban kami, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami Tuhan di rumah-Mu ini, di gereja-Mu ini, agar kami dapat memberikan yang terbaik kepada seluruh jemaat-Mu, terlebih Tuhan di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat yang pertama. Kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Juga Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Kami boleh melaksanakan aktivitas kami dan kegiatan kami sehari-hari di dalam rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapa buat seluruh anggota jemaat-Mu, khususnya HKBP Jambi 1. Apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja, biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat pada saat ini Tuhan, seluruh pelayan gereja-Mu, khususnya gereja HKBP Jambi 1, berikan kami ya Tuhan pikiran dan pelayanan kami sehati sepikir untuk melayani di dalam gereja-Mu. Apapun tanggung jawab dan tugas kami ya Tuhan, agar boleh kami lakukan. Kami juga berdoa ya Bapa buat negara kami yang pada saat ini Tuhan dilanda wabah virus corona 19. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami. Kami tidak mengerti apa arti dibalik semua penyakit yang datang untuk membuat kami takut dan membuat kami khawatir. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu membantu, Tuhan yang selalu menolong kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat para medis yang menolong semua yang sedang terbaring di rumah sakit. Berikanlah kekuatan, kesehatan kepada semua para medis. Melalui para medis mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan yang jauh daripada kami, yang ada di perantauan. Lindungi dan jauhkan dari mereka Tuhan segala sakit penyakit.
Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di hati kami masing-masing, agar kami percaya dan yakin, kami berserah diri kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan untukmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oras Madita Saluka.